Sakti dengan nomor NIM 21611100021 dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Nama saya Devika Seviana dengan nomor NIM 216110022 dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini kita akan mempraktekkan tentang konseling atau role coach. Selamat menonton. Halo Kak Anissa. Halo. Oke, kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Gini, ini kan di era pandemi kayak gini ya Kak. Iya. Jadi kita itu banyak bekerja dengan WFH. Mungkin kita lebih ngomongin ke tentang WFH. Oke. Apa pendapat kakak tentang WFH ini? WFH ya Kak. WFH itu sebenarnya kita bisa fleksibel ya untuk pekerjaan gitu. Kita nggak harus tiap hari datang ke kantor. Kita bisa kerja di rumah. Cuman mungkin untuk jamnya aja nih ya Kak. Mungkin kalau WFH kita harus standby, harus ada kuota kayak gitu kan. Jadi dan standby itu biasanya kita kan sampai larut malam juga masih dihubungin karena ada banyak pekerjaan yang nggak langsung turun kita lakuin gitu. Mungkin itu Kak. Kalau kakak sendiri tuh kira-kira terhadap situasi seperti ini tuh kayak gimana? Situasi ya. Kalau sebenarnya sih WFH atau WFO sama-sama ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau WFH mungkin kita nggak perlu harus siap-siap, kita bisa kerja sambil santai di rumah gitu. Tapi kalau WFH kan kita banyak tugas yang ditargetkan harus gitu. Sedangkan kalau kita WFO kita bisa datang ke kantor, bisa bertemu secara langsung dan mungkin pekerjaan juga nggak sebanyak kalau WFH ya gitu. Oke. Sebetulnya hobi kakak ini apa sih selama di rumah gitu? Hobinya apa sih? Apa? Kalau untuk hobi sih lebih seneng ke nonton film ya Kak. Oke. Kira-kira di sela waktu kakak WFH ini ada nggak pekerjaan yang mengganggu hobi kakak? Enggak, justru malah ya santai sih karena kan kita kerjanya juga WFH jadi hobi juga nggak terkendala gitu. Oke. Kira-kira ada nggak sih keluh kesahnya kakak ketika WFH ini? Keluh kesah ketika WFH mungkin lebih apa ya Kak, terkendala dari pekerjaan gitu. Terkadang pekerjaan yang kita lakuin ketika WFH, ketika kita belum paham banget tentang apa yang harus kita lakuin, itu kita harus memahami sendiri gitu. Kalau misalkan kita WFO, kita bisa tanya langsung, bisa dijelaskan secara langsung, itu lebih mudah gitu. Kalau WFH kan susah gitu ya. Jadi bisa diskusi langsung ya gitu. Oke, terus kira-kira ada kendala yang lain nggak? Kendala WFH? Iya. Kalau WFH mungkin kendala ya boros di data gitu. Internet. Iya, internet. Selain itu ada lagi? Mungkin pekerjaannya itu yang tadi yang kita susah memahami pekerjaan, kita diskusinya kan juga secara online tuh, jadi mungkin makin lama untuk memahami pekerjaan yang susah. Oke, nah dari tadi beberapa menit ke belakang yang sudah kita bicarakan, kira-kira kakak enaknya kerjanya WFH atau WFO nih? Lebih tertarik untuk WFO. Ya walaupun WFO lebih capek ya, lebih kerasa, tapi kalau WFO mungkin kita bisa menikmati gitu pekerjaan di kantor kan. Oke, jadi bagaimana nih tentang tanggapan kakak tentang WFH ini? Sebaiknya sih ya karena ini juga pandemi, kita nggak ada yang mau, jadi ya sebaiknya kita meminimalisir lah gimana tidak terjadi lagi korban-korban yang positif COVID gitu. Jadi bisa secara cepat untuk WFO. Gitu. Oke, kira-kira kalau misalnya
atasan kakak, HRD atau direktur nih meminta pendapat kepada karyawan-karyawannya, berani nggak kakak untuk mengapresiasi pendapat kakak gitu? Ya mungkin berani Kak, karena kan kita semua punya pendapat masing-masing gitu, masalah didengar atau enggak ya yang penting kita sudah berani berpendapat. Oke, terima kasih Kak Devika untuk bimbingan konselingnya gitu. Oke, sama-sama Kak Nisa. Semoga keluh kesah yang kakak rasakan dapat diterima oleh atasan-atasannya kakak ya. Oke. Halo Kak Devika. Halo Kak Nisa. Oke, apa kabar nih Kak Nisa? Alhamdulillah sehat nih. Oke. Jadi gini Kak, dalam sesi coaching kita kali ini kita mau bahas apa nih? Nah, di sini saya tuh akan membahas akan memotivasi ya, lebih tepatnya akan memotivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana sih dampaknya, efeknya kuliah sambil bekerja? Intinya enaknya kuliah sambil bekerja. Oke, gitu ya Kak. Iya. Apa yang kakak rasakan nih pertama ketika baru masuk kuliah dan masuk bekerja, apa yang kakak rasakan itu? Oke, ini sih sebenarnya rasanya tuh enak ya. Gimana ya, kuliah sambil bekerja itu emang kelihatannya aduh capek banget udah kuliah terus sambil kerja gitu, tapi sebenarnya itu tuh melatih kita, apalagi yang kuliahnya itu bisa dari yang kerjanya itu bisa dari semester awal. Itu bener-bener kayak yang wah, gue di kuliah semester awal ini udah dapat banyak gitu ya? udah dapat banyak itu Pengalaman. Iya, Oke. betul, udah dapat banyak pengalaman nih gitu. Jadi tuh sebenarnya pengalaman itu lebih mahal dari apa yang dari cuman kerja kontrak gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Terus bagaimana cara kakak menyikapi deadline pekerjaan? Sedangkan kakak juga kan berkuliah nih, jadi kan pasti ada tugas gitu. Gimana cara kakak menyikapinya? Sebenarnya, nah ini nih lebih menarik. Di dalam kuliah itu mungkin yang jurusannya bisnis, mungkin akan diadakan pelajaran manajemen waktu ya. Ya, Nah, betul. di manajemen waktu itu kita akan diajarkan bagaimana caranya manage waktu kita dalam sehari-hari. Itu tuh kayak yang kalau kita udah terbiasa itu asik banget. Makanya tadi saya bilang pengalaman itu lebih penting, karena di dalam perkuliahan ini kita bisa bagaimana caranya manajemen waktu, mengatur keuangan atau yang lain-lain. Itu tuh jadi kayak udah terbiasa aja gitu. Ada nggak sih kayak tantangan yang dalam bekerja atau kuliah nih yang kakak hadapin gitu, kayak hal baru gitu yang menurut kakak wah ini tantangan banget nih gitu? Oke. Kalau berbicara masalah tantangan sih sebenarnya banyak ya tantangannya. Tantangannya itu bagaimana, apalagi kalau udah bentrok. Kalau waktu kuliah dan waktu kerjanya tuh bentrok, nah itu tuh tantangan banget buat saya. Bagaimana caranya bisa memanajemen waktu kita, gimana nih caranya biar nggak bentrok gitu. Pasti itu tuh menjadi tantangan. Yang satu itu manajemen waktu. Mungkin ada di manajemen waktu ya, antar ada bentrok, ada bagaimana kita cara mengerjakan tugas, padahal kita lagi capek banget nih habis pulang kerja, tapi ada tugas, ada deadline yang harus dikerjakan gitu. Sebenarnya sih harus dari dalam diri kita masing-masing ya, kayak kita tuh harus konsisten terhadap kalau apa yang kita tanam itu yang kita petik gitu. Pernah nggak sih kak kayak ngerasa aduh udah capek banget nih gitu, capek banget kayak kan kita pasti ngerasa down gitu kan, kadang sampai udah males gitu. Pernah ngerasa buat males gitu nggak sih? Wah, pernah banget itu mah. Itu semua itu pasti orang-orang pernah merasakannya. Nah, terus pas kakak males ini gimana cara ngebangkitin semangat kakak lagi buat kuliah dan bekerja ini? Sebenarnya itu mimpi. Oh, mimpi ya. Iya. Mimpi saya yang
Mimpi saya itu yang membangkitkan saya, gimana ini gue harus kerja keras nih, dan yang terutama cita-cita itu, ya. iya, dan yang terutama itu support dari kedua orang tua. Oh gitu, oke. Apa yang kakak lakukan untuk menjaga apa ya, kayak kinerja kakak tuh semakin meningkat gitu? Apa yang dilakukan tuh kak? Tipsnya? Oh gitu. Sebenarnya yang saya lakukan sih kayak ya, yang penting jujur. Ya yang penting jujur. Kita yang penting kerja keras, kerja sebisanya kita. Kalau emang kita nggak bisa, kita nggak boleh memaksakan diri. Jadi bekerja dengan porsinya masing-masing aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, jalanin aja gitu. Oke. Terus untuk kuliahnya kak, Ya. kan pastinya kalau kuliah sambil bekerja, ada ketika udah capek kuliah terus kayak tugas kuliah tuh kan males gitu. Pernah nggak sih kayak nggak mengerjakan tugas sampai deadline lama gitu? Sebenarnya pernah sih, tapi nggak sampai lama gitu, kayak ya udah deadline gitu. Ini lagi ngerjain tugas nih, karena kita pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Iya, pasti banyak banget anak-anak muda yang merasakan kayak gitu. Iya. Yang penting dikerjakan Iya. tugasnya. Nah, Kalau udah kayak gitu tuh pasti ada nyeselnya juga, ya gue telat nih, pasti nilai gue kurang, harusnya besok gue lebih awal lagi ngerjain tugas gitu. Terakhir ya kak, mungkin seneng nggak sih kalau misalkan kuliah oke, pekerjaan oke gitu kan, pasti seneng ya. Iya. Pengen gimana sih caranya biar kerja sama kuliah ini tuh tetap stabil gitu, tetap aman gitulah gitu. Kuncinya sih satu ya, bagaimana cara kita memanage waktu gitu. Tetap Iya. Soalnya kalau misalnya waktunya berantakan nih, aduh ada tugas tapi misalnya kita males, yaudah deh nanti aja, masih ada deadline-nya masih lama nih. Nah itu yang bikin merusak tugas, kayak ya kuliah jadi nggak oke, kerjaan jadi nggak oke gitu. Oke, baik. Aduh, jadi termotivasi nih buat tetap semangat kuliah sambil kerja. Terima kasih kakak atas sharingnya. Terima kasih siapa sih? Oke. Terima kasih Anissa. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, video yang tadi adalah salah satu video role coach dari kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video tadi bisa menjadi motivasi untuk teman-teman atau contoh buat teman-teman gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.